Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman ya. Jadi, yang saya hormati, saya sapa sebentar ya. Eh, Pak Dani, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman panitia dari SDM. Terus Mas Eko Sumando, ketemu lagi. Saya banyak belajar dari Abang. Otomatis nanti terima kasih sekali ya. Otomatis semoga ilmu ilmu kita bermanfaat lah untuk semuanya di sini. Terus saya juga mau menyapa Amin. teman-teman calon peserta seleksi wawancara ini ya. Jadi saya lihat ada 8 ya. Jadi saya nyapa dulu dari yang senior-senior dulu, Mas Januar, Mas Yono. Walaupun saya panggil Mas, nggak apa-apa ya, biar lebih akrab gitu, walaupun beliau-beliau sudah menduduki jabatan. Terus ada Mas Lutfi dari APK yang saat ini sudah ada kayak Mas Lutfi. Beliau itu salah satu suhu guru saya di APK ya. Jadi saya harus menyapa beliau sebagai seorang murid lah. Jadi saya banyak belajar dari beliau di APK. Saat ini mau izin Mas Lutfi, saya yang giliran ngomong dulu ya. Terima kasih. Terus ada juga teman-teman seperjuangan saya ya, Mas Bagus, Mas Sintong, Mas Ferry, Mas Harsya. Terus ada juga Mas Ahmad Royan. Jadi saya ucapkan selamat sudah berhasil sampai ke tahap ini dan semoga nanti sukses di sesi wawancaranya seperti itu. Nah, langsung saja ya. Jadi kalau tadi Mas Eko Smanto itu rasanya sudah lengkap ya menjelaskan tentang tips and triknya gitu dengan segala berbagai banyak pengalaman yang beliau sudah alami. Dan tentunya kalau dibandingkan dengan saya, tentu pengalaman saya untuk masalah wawancara ini jauh lebih lebih terbatas. Tapi karena keterbatasan itu, maka saya akan mencoba lebih spesifik dan fokus di bahan kali ini. Kira-kira seperti itu, biar lebih membumi. Jadi itulah kenapa saya coba buat bahan award sharing session ini khususnya spesifiknya ke yang saya alami ya. Jadi berdasarkan pengalaman apa yang benar-benar terjadi saat itu sehingga teman-teman lebih mendapatkan gambaran real secara realitas apa sih yang dialami kira-kira seperti itu. Ya. Jadi intinya tadi Mas Eko sudah sampaikan ya. Jadi pada dasarnya itu entah itu formatnya mau berapa sesi wawancara. Kalau zaman saya itu dulu tahun 2019 itu format wawancara LPDP itu dibagi jadi dua sesi ya. Jadi ada sesi pertama wawancara, ada sesi kedua wawancara. Mungkin Mas Eko nggak tahu ngalamin itu enggak, tapi seperti enggak. Karena di sesi 2019 itu sesi pertama itu intinya tentang pertanyaan-pertanyaan beasiswa, akademi sama personal, psikologi. Tapi nanti di sesi kedua ada wawancara khusus yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Tadi sudah disinggung. Seperti itu. Jadi dibedakan. Tapi kalau tahun ini apakah konsepnya akan digabung menjadi satu ataupun tidak, saya rasa tidak masalah karena substansinya adalah sama bahwa 4 poin tema utama ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman siapkan. Contoh-contoh pertanyaannya tadi Mas Tiko sudah sampaikan ya, bisa random sekali dan jawabannya bisa sangat subjektif sekali. Itu benar sekali, tepat sekali kondisinya seperti itu. Jadi teman-teman punya tantangan besar bahwa bagaimana teman-teman siap menghadapi segala situasi yang mungkin muncul dan ditanyakan kepada Anda. Jadi seperti itu poin-poin besarnya. Nah, saya coba mau sharing berdasarkan pengalaman dan kita akan lihat contoh-contoh dan kondisi-kondisi penting yang menurut saya berdasarkan pengalaman perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi pertama kali saat masuk sesi wawancara, mau offline ataupun online, maka ada satu fase penting yang namanya sesi opening ya. Sesi opening ini memegang peranan yang sangat-sangat penting. Di satu sisi dari pihak interviewer akan menjelaskan ya, memperkenalkan, menjelaskan singkat dan termasuk rules wawancara itu sendiri juga akan sedikit singkat dijelaskan saat itu. Dan pertanyaan pertama yang memang akan selalu muncul dan sering sekali muncul itu adalah Anda diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang diri Anda. Jadi ini satu poin pertama, tadi Mas Eko sudah sampaikan. Poin pertama, tapi ini bisa jadi poin yang paling penting bahkan. Karena apa? Karena ini start dari semua kejadian ataupun semua momen wawancara itu. Ya. Anda fail di sini, atau kita fail di sini, wah, bisa runtuh semua itu kepercayaan diri kita di ke belakang kan. Jadi ini kenapa sesi opening itu sangat penting ya. Nah saya mau cerita satu hal yang, jadi saya cerita di sini bukan karena saya sukses ataupun saya hebat sekali di sisi ini ya. Bahkan saya mau cerita karena saya merasa fail di sisi opening saat wawancara saat ke BDP lalu. Tapi saya akan bagikan di sini kenapa kondisi fail itu terjadi dan bagaimana saat itu
saya tanda petiknya cukup berhasil lah, atau bisa menenangkan diri untuk comeback lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini realita yang teman-teman bisa hadapi. Kalau teman-teman bagus menyiapkannya, maka semua akan smooth saja. Tapi kalau teman-teman mengalami kondisi seperti yang saya alami, bisa jadi lain ceritanya. Nah, saya mau ceritakan begini sedikit. Yang pertama itu catatan pentingnya adalah, walaupun teman-teman mayoritas di sini mengambil S2 dalam negeri ya, ada Mas Yono S3 dalam negeri, Mas Januar S3 luar negeri, teman-teman mayoritas ambil S2 dalam negeri ya, tapi teman-teman perlu siapkan wawancara itu dalam dua bahasa. Tetap perlu menyiapkan itu. Karena saat saya alami lalu ya 2019 itu, minimal ada dua titik pertanyaan yang akan menggunakan bahasa Inggris, yaitu saat sesi perkenalan Anda diminta untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris, waktu saya ya, dan nanti saat ending juga pertanyaan terakhir juga harap dijawab dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena rules wawancaranya itu sebenarnya disampaikan di depan bahwa kalau pertanyaannya dalam bahasa Inggris, maka jawablah dengan bahasa Inggris. Kalau pertanyaan bahasa Indonesia, jawablah dengan bahasa Indonesia. Saat itu, jujur aja nih ya, saya nggak siapkan sama sekali itu semua. Nah, itu kesalahan terbesar yang saya mau share buat teman-teman semua ya. Saya tidak menyiapkan poin ini sama sekali. Kenapa? Dengan asumsi, karena saya asumsinya semua wawancara dan segala macam itu bahasa Indonesia saja. Jadi itu salah besar. Saya melakukan satu kesalahan besar saat itu, dan teman-teman harapannya jangan melakukan kesalahan yang sama saat itu. Jadi saat di rules-nya seperti itu, tentu tipsnya apa ya? Kita harus tenang ya, walaupun saya dalam hati tentunya shock ya, dalam artian gawat nih. Bukan nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pas-pasan sekali. Saya bahasa Inggrisnya termasuk yang pas-pasan, tidak terlalu lancar speaking bahasa Inggris, apa jauh lah kalau sama Mas Eko. Tapi ini pertanyaannya pertama-pertama udah langsung, oke, pertanyaan pakai bahasa Inggris jeder sebelum mengenalkan diri. Walaupun itu sangat mungkin sederhana ya kalau teman-teman sudah siapkan, tapi bagi saya saat itu yang sama sekali tidak menyiapkan, itu jadi something, itu jadi sesuatu yang sempat ya, sepersekian detik itu meruntuhkan kepercayaan diri saya sendiri gitu loh. Nah, yang saya mau bagi adalah tetap tenang, stay cool, tenang, jangan panik dan jangan nampak gugup terlalu berlebihan. Apa yang saya lakukan saat itu ya, saya memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, sederhana sekali kan, memperkenalkan nama pendek secara pakai bahasa Inggris, sederhana sekali. Waktu poin ketiga, setelah saya ngomong satu kalimat pakai bahasa Inggris lagi, setelah poin itu apa yang saya lakukan? Saya ngeblank, saya ngeblank, dan akhirnya selama 1-2 detik, akhirnya saya bilang ke wawancaranya apa, untuk memudahkan proses ini, saya mohon izin untuk menjawab dengan bahasa Indonesia saja. Nah, teman-teman bisa pernah bayangkan situasi begitu ya. Jadi, artinya saya mau bagi bahwa kalaupun teman-teman menghadapi situasi susah di luar kemampuan teman-teman saat itu, maka teman-teman harus punya sikap, dan teman-teman harus punya keberanian dan keyakinan untuk menghadapi itu semua dan tunjukkan kepada wawancara itu. Jadi walaupun saya saat itu saya merasa tidak sanggup menggunakan bahasa Inggris, ya saya mohon izin untuk menggunakan bahasa Indonesia. Perkara beliau menerima atau tidak, ataupun itu akan menjadi nilai minus atau enggak, saat itu saya kesampingkan. Kenapa? Kalau saya nggak begitu, maka hancur sudah wawancara saya saat itu. Ya nggak bisa dibayangkan situasi rumitnya ya. Tapi saya akhirnya memberanikan diri untuk itu dengan saya berstatement bahwa untuk nilai minimal bahasa Inggris saya sudah terpenuhi di TOEFL yang disyaratkan oleh LPDP seperti yang dokumen yang sudah saya lampirkan. Jadi saya sudah memenuhi persyaratan minimal kemampuan bahasa Inggris secara tertulis. Tapi untuk wawancara ini, saya mohon izin untuk menggunakan bahasa Indonesia karena untuk mempermudah menjelaskan hal-hal yang ingin saya jelaskan. Jadi yang penting kita punya reasoning ya, kita punya alasan yang kuat, logis, masuk akal untuk menghadapi situasi-situasi yang berat saat itu, meskipun dalam kondisi wawancara sekalipun ya. Jadi itu sedikit saya mau bagi. Jadi saya mengalami kondisi yang benar-benar seperti itu. Akhirnya setelah itu saya kesampingkan keterima atau enggak, yang penting saya coba jalani wawancara dengan baik, fokus ke hal-hal. Jadi sudah saya tuliskan di catatan penting ya. Jadi saat mengenalkan diri ya, fokus ke hal-hal yang penting, spesial, yang baik dari teman-teman, yang unik, yang khusus, yang berbeda dengan orang-orang yang lain, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua juga jangan sampai teman-teman itu terpengaruh atau terintimidasi ya dengan wawancara. Kadang-kadang wawancara itu suka berakting atau melihat sama sekali nggak senyum dan segala macam, atau terkesan cuek dengan kita dan segala macam. Tapi jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu ya. Jangan fokus saja ke apa yang teman-teman sampaikan, jawab pertanyaan dengan baik ya, seperti itu. Tetap fokus, tetap jaga kepercayaan diri walaupun teman-teman
dalam situasi yang berat sekalipun ataupun tidak siap sekalipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat random. Usahakan untuk dapatkan kesan pertama yang baik, dan kalau bisa arahkan pembicara itu ke hal-hal yang kita sudah siapkan sebelumnya. Kira-kira itu untuk poin penting di bagian opening. Nah, selanjutnya setelah opening itu tentu teman-teman akan menjalani serangkaian sesi-sesi pertanyaan ya. Yang pertanyaan ini kayak tadi ya, yang tentang beasiswa, tentang akademik, tentang psikologi ataupun tes wawasan kebangsaan itu bisa jadi sangat random ya. Bisa jadi nanti ditanyakan tentang tema ini, nanti besok nantinya berubah lagi ke tema yang lain. Tapi ini akan saling terkait. Tapi intinya adalah ya pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti yang digambar ini ya. Motivasi itu teman-teman perlu pahami. Terus kenapa Anda layak mendapatkan beasiswa? Terus apa kontribusi Anda untuk negeri yang sudah Anda lakukan? Itu benar-benar ditanyakan tuh. Jadi terus bagaimana komitmen Anda selanjutnya? Bagaimana komitmen Anda terhadap perkuliahan dan segala macam. Jadi tema-tema beasiswa ini pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke saya ya. Jadi poin-poin pentingnya adalah ya saat kita menjawab ya usahakan kalau kita menceritakan motivasi ya harus motivasi yang berhubungan dengan bisa bermanfaat buat diri sendiri, organisasi kita dan juga negeri sesuai dengan visi misinya LPDP itu. Jadi teman-teman mulai padukan, siapkan suatu penjelasan ataupun argumentasi yang bisa mengcover itu semua. Jadi motivasi Anda itu logis buat Anda sendiri, tapi Anda yakinkan bermanfaat buat organisasi dan punya kebaikan untuk negeri. Intinya itu. Karena apa? Karena LPDP sumber utamanya itu. Jadi LPDP itu ingin bahwa awardee-nya itu punya prestasi, punya komitmen, dan bisa berkontribusi dan harus berkontribusi atau kembali ke negeri. Jadi nanti pertanyaannya seputar komitmen, seputar itu akan sangat dominan di sisi itu. Apalagi teman-teman yang mau ambil luar negeri ya. Dalam negeri pun juga akan ditanyakan hal yang sama. Terus ya tunjukkan bahwa Anda itu adalah figur yang mau dan mampu untuk terus belajar. Jadi mau dan mampu. Kenapa? Karena mau dan mampu, keinginan itu kalau sebatas keinginan, tapi kita dinilai tidak mampu, ya akan fail. Tapi kalau kita menunjukkan kemampuan, dan kita memberikan bukti-bukti bahwa kita mampu menjalani beasiswa ini, melakukan dengan baik, amanah ini dilaksanakan dengan baik, maka kita akan diberikan, maka harapannya kesempatan beasiswa ini diberikan kepada kita. Kan itu yang harus teman-teman upayakan, wawancara itu mendapatkan kesan itu dari diri Anda. Kira-kira seperti itu. Terus saat ditanya kontribusi apa untuk negeri, maka teman-teman kan sudah bekerja semua ya. Jadi mayoritas bisa menjawab harusnya, bisa menjawab sesuai dengan kontribusi Anda dalam pekerjaan contohnya. Maka teman-teman yang punya jurnal, yang sering menulis, Mas Intong sering menulis artikel-artikel, itu sampaikan. Itu bagian dari kontribusi. Teman-teman yang jadi front office KPPN misalnya, itu kontribusi juga. Teman-teman yang di mayoritas di sini pegawai pusat ya, masing-masing punya tugas-tugas harian, punya kerja-kerja harian. Hal-hal seperti itu Anda rangkum, jadi ambil poin-poin penting yang Anda berkontribusi besar di situ, ambil 1 atau 2 poin utama, dan itu yang teman-teman bisa angkat sebagai kontribusi nyata dari diri Anda. Tapi ingat ya, kalau saran saya, ambil sesuatu yang kira-kira mudah dimengerti oleh si pewawancara, karena belum tentu pewawancara itu ngerti pekerjaan kita kan, tapi jadi sederhanakan hal-hal tersebut, sampaikan dengan baik, dengan ringkas, jelas, tapi kontribusi Anda itu kelihatan baik secara pribadi atau secara tim. Nah, terus kalau masalah komitmen, ditanya masalah komitmen, kalau saran saya sih ya kembali ke konsep dari LPDP tadi ya. Jadi komitmen menyelesaikan pendidikan tepat waktu, komitmen untuk kembali ke Indonesia, kembali untuk mengabdi pada organisasi, kembali kepada negeri. Nah, itu tuh penting sekali karena LPDP memang dikejar itu. Kalau kita nggak jawab itu, poin itu bisa jadi kita auto coret itu. Seperti itu. Tapi itu poinnya adalah karena yang dikejar adalah komitmen membangun negerinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, terus kalau pertanyaan-pertanyaan yang tema akademik ya, tema akademik ini sangat luas. Tapi kalau untuk teman-teman yang S3 luar S3, sepemahaman saya di pertanyaan akademik bisa jadi akan lebih dominan. Kenapa? Karena teman-teman kan diminta untuk buat proposal penelitian kan untuk S3. Jadi bisa jadi hal-hal seperti itu untuk dalam negeri sering sekali sepengetahuan saya itu ditanyakan. Untuk teman-teman yang S2 dalam negeri, kalau saya pribadi saat itu tidak banyak ditanyakan ya, tapi teman-teman perlu siapkan. Tapi pertanyaan yang lebih dominan adalah yang pertanyaan seperti yang di slide ini nih. Jadi kenapa memilih kampus? Kenapa Anda nilai TOEFL-nya bagus nih? Kenapa nggak ambil luar negeri misalnya? Hal seperti itu diputar-putar saja ya. Jadi intinya kenapa memilih kampus tersebut? Kenapa memilih program spesifik magister atau doktoral atau
program studi tertentu, itu akan ditanyakan pastinya. Dan teman-teman perlu siapkan jawaban-jawaban dan argumentasi yang sifatnya kalau menurut saya itu yaitu logis, akademis, dan optimis. Jadi logis itu yang masuk akal, wajar atau manusiawi, akademis itu ya keunggulan dari universitas itu apa, dan optimis ya yakin bahwa Anda tuh bisa memilih tempat itu karena bisa masuk ke universitasnya dan tidak menyelesaikan tepat waktu. Jadi saya dulu tanya, kenapa Anda nggak ambil UI aja? Kenapa harus UGM? Ya saya jawab aja, ya kan Bapak Ibu tahu kalau CV saya orang Jogja. Ya, saya udah jelas tinggal di Jogja. UGM adalah universitas cinta pertama saya di situ. Nah, jadi santai saja jawabnya, tenang saja. Jadi itu kan cukup manusiawi ya, logis, masuk akal. Tapi setelah itu saya jawab bahwa UGM juga menurut pemeringkatan universitas di Dikti nomor sekian, dia punya pendidikan yang saya cari di sana. Terus nanti kenapa saya ngambil akuntansi di Magister Akuntansi UGM, karena ada pelajaran spesifik yang saya kejar di situ, karena fokusnya ke akuntansi Pemda misalnya. Karena saya kan selama ini di akuntansi pemerintah pusat, maka saya perlu menambah ilmu lebih lanjut di akuntansi pemerintahan yang di daerah dan segala macam. Jadi gunakan reasoning yang logis, tapi juga nilai akademisnya ada, dan juga sisi-sisi optimis. Yakin bahwa kalau saya di sana di Jogja, di Universitas X, maka akan punya kesempatan belajar lebih, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik dan akan berguna bagi saya, organisasi dan negeri. Balik lagi ke titik itu. Jadi putar aja di situ, tapi jelas dan singkat, tapi juga mengena, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman jurusan ya silahkan ya teman-teman pikirkan apa sesuaian jurusan dengan sebelumnya, maka ceritakan argumentasinya. Kalaupun misalnya teman-teman lompat jurusan, ya maka jelaskan dengan logis akademis dan optimis tadi. Kira apa alasan utamanya. Nah, tapi kadang-kadang kalau di beasiswa dalam negeri itu, kadang kita akan ditanya juga tentang pertanyaan seputar silabus atau mata kuliah perkuliahan atau hal-hal lain yang sifatnya berhubungan dengan kampus tujuan. Jadi kalau teman-teman sekarang belum sempat cari-cari browsing, maka lakukan itu. Karena ini banyak sekali ditanyakan ya kemarin itu. Jadi sudah melakukan ini belum? Sudah punya LOA belum? Sudah menghubungi profesornya belum? Sudah ini, sudah itu belum? Dan saya jawabannya apa? Maaf Pak, belum. Kenapa saya jawab belum saat itu? Saya bilang saja, saat ini kondisinya adalah lagi puncaknya penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi saya belum melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi saya harus jujur. Kenapa? Karena tadi Mas Eko sudah sampaikan bahwa kalau kita sok tahu, atau kita bahkan berbohong di situ, maka nanti kita sendiri akan dibantai saat ditanya, kamu udah hubungi profesornya berarti? Siapa nama profesornya? Kita nggak bisa jawab, padahal tadi ngomongnya udah hubungi misalnya. Ataupun kita tadi udah baca silabus, ya sudah Pak, ditanya silabusnya kita nggak bisa jawab. Oh itu sama aja kita menjerumuskan diri kita sendiri. Artinya pelajari itu akan lebih bagus, tapi kalau saat teman-teman menghadapi pertanyaan yang teman-teman sudah siapkan, ya jawab saja dengan normal, wajar, dan alasan yang logis juga untuk mengcover pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi menyiapkan lebih baik. Terus ini yang selanjutnya, tadi sudah ya persiapan Anda untuk kuliah. LOA-nya udah ada belum dan segala macam. Terus pertanyaan kampus spesifik sudah. Terus, nah kadang-kadang ini juga yang perlu disiapkan yang penelitian terdahulu atau rencana penelitian nantinya ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau saya baca-baca dan saya tanya-tanya teman-teman yang program doktoral S3 dalam negeri itu mayoritas banyak juga yang ditanya di sisi akademiknya. Jadi untuk teman-teman yang mengambil program doktoral dalam negeri ya lebih bagus dipelajari dan dipahami dengan dalam dan matang ya tentang proposal penelitian yang sebelumnya telah diajukan. Untuk teman-teman S2 dalam negeri tidak ada salahnya untuk dipahami juga, minimal teman-teman tahu bahwa apa yang akan dilakukan rencana ya, walaupun bisa juga berubah suatu saat nanti. Tapi paling nggak teman-teman harus punya konsep yang jelas dan konsep yang akan teman-teman sampaikan jika itu dipertanyakan. Nah, tema selanjutnya itu yang susah tuh yang dua terakhir ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal, psikologis, mental, dan nanti masalah wawasan kebangsaan di slide terakhir. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nih yang kadang-kadang susah, dramatis, dan kadang-kadang sering menguji mental kita loh. Kalau kita tidak hati-hati di pertanyaan-pertanyaan ini, kita sering termakan ini di titik ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berhati-hati ya. Jadi kalau teman-teman ditanya kekuatan kelemahan diri ya, teman-teman fokus saja ke kekuatan diri yang positif, yang wajar, progresif, tapi jangan overconfidence. Jangan meremehkan orang lain juga, dan jangan terlalu nampak arogansinya. Seperti itu. Kalem saja. Terus kalau ditanya kelemahan, ya jawab kelemahan Anda.
Tapi saran saya, hindari kelemahan yang bersifat habit, kebiasaan, atau manajemen. Kenapa? Karena kalau sudah kelemahan itu bersifat habit, susah diubah. Kalau kelemahan yang bersifat manajemen, bisa repot juga. Karena bisa mempengaruhi itu perkuliahan Anda dan segala macam. Tapi kalau kelemahan-kelemahan lain yang sifatnya itu bisa diperbaiki, progresif untuk kita perbaiki, maka pilihlah hal-hal yang seperti itu untuk diungkapkan. Terus saya juga waktu itu mengalami pertanyaan psikologi yang menyerang mental itu ya seperti itu tuh. Jadi kayak ceritakan masalah yang terbesar, tersulit yang pernah kamu hadapi dalam hidup atau dalam pekerjaan. Nah, ini kalau teman-teman dulu saya banyak dapat cerita, kalau teman-teman yang lain yang cewek-cewek dikasih pertanyaan gini, dia ceritakan kisah-kisah sedih sampai nangis dan segala macam, ada juga, itu banyak terjadi. Tapi kalau kita sebagai mayoritas ini laki-laki semua ya, yang 8 orang ini kan calon pesertanya 8 orang laki-laki semua. Kita bisa berpikir lebih logis ya. Jadi pilihlah momen-momen, siapkan momen-momen hidup yang penting dalam hidup itu, mana poin-poin yang akan Anda ceritakan kalau teman-teman dapat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Momen yang paling susah, paling sedih, paling berat, paling membahagiakan, paling penting, itu perlu disiapkan. Jadi seperti itu. Terus termasuk tahapan hidup yang paling membentuk diri Anda. Itu kenapa? Alasannya apa? Itu teman-teman harus siapkan saat itu. Terus kalau misalnya ada tawaran kesempatan lebih besar di luar organisasi saat ini, apakah Anda akan terima atau enggak? Nah, itu ditanyakan juga sama psikolognya saat itu ya. Jadi kalau kamu nanti digaji lebih besar di organisasi lain gimana? Nah, itu kayak seperti itu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan personal kayak saya nggak yakin sama Anda nih, bla 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 bla. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bisa jadi menekan secara mental itu akan ditanyakan oleh psikolog, dan psikolog akan melihat reaksi, ekspresi, dan apapun yang bisa dilihat dari Anda ya, ekspresi wajah, mimik wajah, gerakan tangan, gesture dan segala macam itu akan dinilai. Jadi teman-teman usahakan lakukan hal-hal yang bersifat yang punya impresi positif lah untuk menjawab itu. Nah, ini jadi ya ini tadi general rules-nya itu psikolog udah membaca, udah cari informasi tentang Anda. Biasanya mereka sudah membaca duluan. Jadi kalau Anda ditanya tentang hal-hal personal, jawab dengan bijak lah. Hati-hati terhadap pernyataan uji mental, jangan sampai Anda termakan dan jangan sampai Anda terjatuh dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat emosional ya. Jadi kendalikan diri dan emosi. Pokoknya jangan terjebak di perang mental yang mungkin bisa terjadi saat hal itu dilaksanakan. Nah, ini yang sedikit terakhir, 2 slide terakhir dari saya. Kalau tema wawasan kebangsaan ini cukup kontroversi ya. Jadi Mas Eko tadi sudah sempat singgung. Jadi wawasan kebangsaan ini bisa jadi kan orang-orang BIN mungkin, atau orang BKN, atau orang pihak-pihak seperti itu akan menanyakan ke kita gitu. Jadi masalah posisi ideologi kita tuh seperti apa, nasionalisme kita gimana, bagaimana masalah apakah kita tuh termasuk bagian dari ekstremis ataupun orang-orang yang nyeleneh dari sisi pandangan idealisme negara, itu akan diuji tuh. Kalau teman-teman bagus di sisi lainnya tapi Anda dianggap orang ini misalnya punya masalah masalah nasionalismenya nih atau gimana, maka bisa jadi kita fail juga di situ. Jadi harus hati-hati di sini. Tapi kalau catatan penting dari saya di sini ya kita berusahalah menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik ya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang, NKRI dan segala macam. Tapi dengan taraf yang wajar ya. Jadi teman-teman kan dalam hati kita tahu ya. Saat itu saya ditanya contohnya ya masalah Pancasila itu kalau diganti gimana. Tadi ada juga pertanyaan Mas Eko sudah jelaskan. Tapi pada dasarnya teman-teman harus punya posisi yang jelas tentang Anda itu ada di titik mana. Jangan bertele-tele dan jangan tidak menjawab pertanyaan. Karena saat itu teman kantor saya ditanyain pertanyaan, dia muter-muter, dibentak juga sama pewawancaranya. Kamu tuh nggak jawab pertanyaan saya. Jadi kamu tuh setuju atau enggak? Jadi tambah down juga nanti kita. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman jawab pertanyaannya dengan jawaban yang jelas, argumentasi yang jelas, tidak usah bertele-tele kayak gitu, tapi kembali ke arah ya jadilah warga negara Indonesia yang baik. Kenapa? Karena tadi Mas Eko, saya sependapat dengan Mas Eko bilang bahwa tidak ada jawaban yang salah, itu salah. Karena kalau untuk pertanyaan wawasan kebangsaan itu kita harus menebak-nebak jawaban apa yang diinginkan oleh pewawancara. Anda setuju nggak Pancasila diubah misalnya? Terus kita bilang saya setuju aja, itu Pancasila sudah tidak relevan. Misalnya kita jawab begitu. Dan rupanya itu ada jawaban yang tidak diinginkan oleh pewawancara, maka kita bisa jadi masalah di situ. Karena KPK jawaban utama, jawaban defaultnya itu kan Pancasila adalah sudah menjadi misalnya
kesepakatan bersama lah. Jadi ya harus diikuti untuk saat ini sebagai dasar negara. Itu kan hal utama yang harus kita pahami. Oleh karena itulah kita perlu memahami Pancasila dan wujud penerapannya yang sebagai warga negara yang baik itu seperti apa. Jangan mau dibentur-benturkan. Terutama nanti pertanyaan sensitif ya. Kalau Pancasila diganti dengan idealisme agama lain seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti ini itu akan ditanyakan. Saya juga ditanyakan saat itu perbedaan agama, hubungan antar umat beragama. Saya dikasih pertanyaan tentang kamu mengucapkan selamat Natal nggak ke teman-teman kamu yang non Islam. Ya saya jawab saja, oh karena itu bagian dari keimanan, maka saya seumur hidup saya tidak pernah menyatakan hal tersebut ke teman-teman non Islam saya, dan saya menyampaikan itu ke teman-teman non Muslim bahwa maaf saya nggak bisa menyatakan ucapan selamat itu karena itu bagian dari keimanan saya. Kira-kira seperti itu. Tapi argumentasi seperti itu kan apa istilahnya ya, kita perlu landasi dengan apa namanya argumentasi kenapa kok Anda tidak lakukan hal itu, bukan itu nggak bertenggang rasa misalnya, nanti dia akan tanya juga seperti itu kan, kita balas lagi bahwa kita akan kembalikan bahwa ajaran itu bagian dari keimanan saya menyatakan seperti itu. Tapi kalau urusan-urusannya sifatnya kemanusiaan, saya sangat fine dengan teman-teman non-Islam, hubungan kami baik. Ceritakan contoh-contoh hubungan Anda dengan teman-teman non-Islam, non-Muslim, ataupun agama lain, bekerja sama, berbaik-baik, dan segala macam. Tapi nanti harus ada tuh, karena jangan mau dibentur-benturkan masalah idealisme, ya agama A dengan agama B, dan segala macam, isu-isu pro kontra pemerintah. Saya dulu tanyain masalah utang, kamu setuju nggak utang pemerintah banyak, dan segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan isu wawasan kebangsaan ini penting, jawabannya bisa yes, bisa ya, bisa enggak, bisa setuju, bisa tidak. Tapi landasan pentingnya adalah argumen Anda itu harus jelas, tapi juga harus punya landasan yang masuk akal. Dan harus berhati-hati juga, jangan terlalu ekstrem kanan dan jangan terlalu ekstrem kiri. Carilah jawaban yang baik di tengah-tengah, yang kebaikannya kembali lagi ke bangsa dan negara. Itu kalau saran utama saya di titik poin-poin ini. Oke, mungkin ini poin terakhir ya. Jadi poin terakhir itu dari saya di bagian ending ini adalah ini tadi sudah ini saja. Jadi di bagian ending itu kan nanti Anda akan kasih pertanyaan terakhir ya. Kasih pertanyaan terakhir yang kemarin saya diminta dalam bahasa Inggris juga, tapi tetap aja saya jawab dengan bahasa Indonesia. Akhirnya saya jawab waktu ditanya harapan dan closing statement ya, maka saya bilang bahwa ya saya gunakan hal itu sebagai last resort ya. Jadi kesempatan terakhir saya untuk meyakinkan pewawancara untuk menyatakan bahwa saya itu layak mendapatkan beasiswa atau tidak, atau teman-teman layak atau tidak. Jadi saya saat itu menggunakan kata-kata pamungkas nih, kalau kata Mas Eko. Kata-kata pamungkas saya saat itu, karena saya sadar ya di wawancara itu bahasa Inggris saya nggak bisa, saya mungkin ada titik-titik lemah saya banyak di situ, saya nggak ngerasa bagus ataupun dalam kondisi terbaik dalam menjawab semua pertanyaan. Maka di saat penutup di last resort, maka saya gunakan poin kartu as saya keluarkan. Saya bilang begini, Bapak Ibu, saya yakin dan saya memahami bahwa saya teman-teman ataupun orang lain di sini yang mendaftar itu banyak, dan banyak juga yang jauh lebih pintar daripada saya. Tapi kalau urusan komitmen, keyakinan, kontribusi, dan hal-hal seperti itu, saya yakin dengan kalau saya tuh mampu bersaing dan saya bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya memang lemah di sisi akademis, tapi saya punya keunggulan di sisi lain, komitmen dan segala macam, bukti dan segala macam, sampaikan ke pihak wawancara hingga mereka tuh yakin bahwa oke, anak ini bisa berkembang dan mau untuk berkembang. Nah, mungkin titik itulah yang akhirnya pihak-pihak wawancara itu memberikan saya persetujuan beasiswa terhadap saya. Karena kalau saya evaluasi diri saya sendiri, kalau dari bahasa Inggris lah, dari wawancara lah, dari pertanyaan-pertanyaan akademis lah, banyak yang nggak siap lah dan segala macam. Bisa jadi saya banyak yang kurang bagus di sisi itu. Tapi di sisi lainnya kita bisa comeback stronger dengan hal yang lain, prestasi diri, prestasi kerja tim di perkantoran, apa yang sudah Anda lakukan untuk kantor, apa yang sudah Anda lakukan untuk negara ini, dari bentuk-bentuk pekerjaan ataupun non pekerjaan Anda. Mungkin di sisi-sisi itulah teman-teman bisa punya nilai positif. Teman-teman bisa comeback stronger di situ, walaupun pasti ada hal-hal yang teman-teman kurang baik ya, seperti itu. Jadi ini poin-poin penting saya di slide terakhir saya ini banyak berdoa, semoga dapat wawancara yang baik, yang nggak membantai, dapat yang so aja, yang dia memahami betul situasi, yang baik lah intinya gitu. Tapi kita juga tetap perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jaga kepercayaan diri,
tapi jangan kesan sombong, jangan arogan, jangan merendahkan orang lain. Tetap tenang dan jangan panik walaupun dalam situasi shock apapun ya, entah itu pertanyaan, entah itu ketidaksiapan, entah itu apa. Dan teman-teman harus cari momen untuk comeback stronger lah, nanti kayak gitu. Jaga fokus teman-teman. Terus jaga sikap ya, tetap membumi, tapi jangan ragu untuk menunjukkan kelebihan. Nah, itu ya, jadi beda ya. Jangan rendah diri, tapi rendah hati, tetap membumi, jangan ragu untuk menunjukkan kelebihan secara wajar dan proporsional. Jangan terlalu overconfidence lah, jangan memotong pembicaraan dan manfaatkan secara maksimal ya kekuatan senyuman, eye contact, gesture, antusiasme, intonasi dan segala macam. Nah, itu nilai yang sangat penting. Terus jangan mencoba untuk berbohong ya. Jadi kalau berbohong, teman-teman akan susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan runtutan selanjutnya karena kebohongan satu bisa jadi akan membawa kebohongan yang lain dan itu akan sangat merugikan bagi Anda. Karena saat Anda menciptakan kebohongan, belum tentu orang tuh berbohong dengan sempurna. Karena lebih baik menciptakan kondisi apa adanya daripada Anda harus berbohong. Terus yang terakhir ya, jangan berusaha menjadi orang lain ya, tapi jadilah versi terbaik dari diri Anda. Jadi versi terbaik dari diri Anda itu apa? Itu yang Anda coba sajikan dan Anda sampaikan ke wawancara. Nah, mungkin itu saja. Baik, maaf nih kalau terlalu banyak, mungkin itu saja kalau dari saya. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.